Imam Mashkur berusia 25 tahun ternyata bukan satu-satunya korban kekejaman oknum pasukan pengamanan presiden atau Paspampres PraKRM. Informasi yang diperoleh seraminus.com, banyak warga Aceh di Jakarta yang juga pernah merasakan lecutan cambuk dari PraKRM. Salah satunya adalah ZF berusia 33 tahun, warga Sawang, Aceh Utara. Saat ditemui di salah satu warung kopi di Banda Aceh pada Senin 28 Agustus 2023, ZF mengaku masih sangat trauma dengan kejadian yang menimpanya. ZF lalu menceritakan pengalaman pahit yang ia alami. ZF mengaku ditangkap 2 hari menjelang Lebaran Idul Fitri pada bulan April 2023. Saat itu ia sedang berjualan di tokonya kawasan Bekasi. ZF menyebutkan ada 4 orang yang datang ke toko tempat ia berjualan. 1 menggunakan baju polisi dilengkapi senjata api yang disebutnya sebagai PraKRM, dan 3 lainnya menggunakan kemeja putih. Semuanya menggunakan masker. Saat datang ke tokonya, hal pertama yang dilakukan ke-4 orang tersebut adalah mengamankan handphone, uang di dalam laci toko, termasuk di dalam celana, dan barang-barang berharga lainnya. Mobil lalu bergerak dan sekitar 2 km mobil berhenti. Ia dan seorang warga Aceh lainnya diperintahkan membuka baju. Mata mereka kemudian ditutup dan diperintahkan tidur di bagasi belakang. Ketiga orang itu juga disuruh membuka baju dan matanya ditutup, lalu diperintahkan tidur di bagasi bersama 2 orang lainnya. Saat itulah proses negosiasi terjadi. Mereka mengancam kalau tidak ingin cacat harus ada uang 30 juta rupiah per orang. Satu persatu mereka dipanggil untuk pindah ke bagasi tengah. Disinilah mereka dieksekusi oleh PraKRM dengan melecut punggung mereka dengan kabel listrik. Di saat seluruh badan sudah luka-luka, permintaan uang yang awalnya 30 juta rupiah dikurangi menjadi 20 juta rupiah. ZF lalu diperintahkan menghubungi temannya untuk meminta uang. Jumlahnya mereka dikte di telinganya. Sementara warga Aceh lainnya yang disekap bersama ZF adalah yang menyetorkan 6 juta rupiah dan yang paling besar 21 juta rupiah. ZF bersama 4 orang lainnya dilepas pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat dini hari. Mereka diturunkan di pintu tol keluar terminal Kampung Rambutan. Karena tidak memiliki uang sepeser pun, ZF lalu mendatangi Alfamart meminta tolong agar dipesankan Grab dan dibayar saat sampai di rumah. ZF mengaku sangat trauma dengan kejadian tersebut. Menurut dia, apa yang dialaminya itu adalah murni perampokan dan pemerasan. Saat ditanya lebih lanjut, ZF tak membantah bahwa kasus yang dialaminya berhubungan dengan bisnis obat tramadol. Meski penangkapannya itu terkait dengan bisnis tramadol, tetapi ZF mengaku tidak tahu bagaimana hubungan PraKRM dan komplotannya dalam bisnis tersebut.